Hai masyarakat Malaka, masih tentang aplikasi berbagi part 2. Nah, apabila di part 1 kita sudah membahas tentang sisi positif dan negatif dari aplikasi berbagi, sekarang masih bersambung pada sisi negatifnya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk saudara-saudara nonton part 1-nya biar tidak gagal paham ya, karena ini lanjutan dari part 1. Nah, di aplikasi berbagi saudara-saudara itu kita tahu bahwa sistem kerja dari aplikasi berbagi itu bersifat jaringan ya, sistem gurita. Jadi orang yang terlebih dahulu masuk dalam aplikasi berbagi atau bergabung bersama aplikasi berbagi, dia harus merekrut beberapa karyawan lagi untuk masuk mengikuti dia sebagai bawahannya. Yang menjadi pertanyaan saya dan kejanggalan saya pada aplikasi berbagi, khususnya pada cara kerja aplikasi berbagi adalah seseorang pertamanya harus masuk itu istilahnya magang ya, kalau tidak salah nih. Saya juga mendapat cerita dari saudara-saudara dan teman-teman yang lain, harus magang dulu selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari orang tersebut akan mendapat istilahnya semacam insentif lah atau uang cuma-cuma lah dari hasil magang tersebut. Tetapi untuk naik tingkat atau untuk secara resmi bergabung bersama anggota berbagi lainnya, seseorang harus mendaftar dengan beberapa standar VIP-nya itu. Jadi ada beberapa teman yang mendaftar dengan 500, 1.500.000, ada tingkatannya sampai dengan 16 juta. Dan terakhir ada teman saya itu masuk dengan 16 juta ya, kalau tidak salah. Yang menjadi kejanggalan saya sekaligus pertanyaan saya di sini adalah seseorang akan mengambil uang dari hasil berbagi itu, tetapi sebelumnya dia harus mendaftar dengan jumlah uang tertentu yang sudah menjadi standar di dalam aplikasi berbagi itu sendiri. Sedangkan kegiatan atau uraian tugas yang dilakukan dalam aplikasi berbagi itu adalah mensubscribe, kemudian screenshot, dan juga ini menonton konten-konten yang sudah di-share untuk atau direkomendasikan untuk para anggota berbagi ini menontonnya. Kalau seandainya aplikasi berbagi ini secara resmi memberikan uang kepada para penonton, harusnya logika saya bahwa tidak perlu mendaftar menggunakan uang dengan jumlah tertentu dong, karena kan para penonton menonton kontennya orang yang direkomendasikan, itu kan kuota dari orang anggota berbagi itu kan otomatis sudah menjadi rupiah untuk orang yang mempunyai channel. Nah, logikanya itu. Jadi kan kalau mau dipikir-pikir dari awalnya harusnya ada pertimbangan ya untuk orang-orang yang masuk bergabung dalam aplikasi tersebut. Ya, tapi namanya hal-hal seperti ini pilihan ya. Kita tidak bisa terlalu intervensi ke dalam. Jadi saya ingin menggarisbawahinya itu saja. Kalau ada aplikasi lagi untuk hal-hal seperti ini atau berbau seperti ini, masyarakat Malaka mungkin bisa lebih jeli lagi belajar bersama dari
kesalahan yang sudah ada, bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, seluruh masyarakat Malaka. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran bahwa jangan cepat menginginkan sesuatu secara instan tanpa kita berpikir dua kali, mempertimbangkan secara baik-baik bahwa efek dari hal-hal tersebut dapat merugikan masyarakat sendiri. Karena saya melihat bahwa banyak sekali ratusan masyarakat yang masuk bergabung bersama aplikasi ini. Dan mirisnya sekali, ada beberapa masyarakat, bahkan ada yang menjual binatangnya, ada yang sampai rela-relanya maaf saja ngutang gitu, ngutang untuk menjadi modal untuk masuk dalam aplikasi berbagi. Kenapa saya merasa perlu untuk membuat video ini? Karena saya merasa ikut prihatin dengan ratusan warga Malaka yang dalam waktu begitu cepat kehilangan uang dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi ya, semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa kalau memang saudara-saudara ingin masuk dalam aplikasi-aplikasi seperti ini, pertama harus dilihat adalah apakah aplikasi ini dia sudah masuk dalam, terdaftar dalam OJK atau belum. Intinya dia sudah berkekuatan hukum atau belum, atau statusnya itu belum jelas, maka alangkah bagusnya masyarakat tidak usah mendaftar atau tidak usah bergabung dalam aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga masyarakat sendiri tidak mengalami kerugian yang begitu besar ataupun ya dengan jumlah-jumlah tertentu. Saya sendiri awalnya juga menerima tawaran dari beberapa saudara-saudara, beberapa teman untuk masuk dalam aplikasi ini. Tetapi setelah saya bertanya-tanya kekuatan hukumnya ilegal atau tidak, kemudian sistem kerjanya berbaginya ini bagaimana, saya memutuskan bahwa tidaklah, saya tidak berminat begitu. Ya, jadi ya saya bersyukur bahwa saya salah satu masyarakat yang selamat dari aplikasi berbagi. Jadi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua masyarakat di Malaka, sehingga di kemudian hari apabila ada aplikasi lagi yang sejenis dengan metode atau sistem kerjanya yang seperti ini, maka lebih bagus tidak usah untuk masuk dalam aplikasi tersebut, karena kemungkinan besarnya bahwa aplikasi itu tidak akan berlanjut lama. Ya, mungkin ini saja informasi singkat yang ingin saya bagikan untuk saudara-saudara semua di Malaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk semua saudara-saudara yang sudah masuk dalam aplikasi berbagi. Apabila penjelasan saya tidak sesuai ataupun berlebihan, saya mohon maaf. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, sehingga ke depannya kita membangun karakter masyarakat Malaka yang lebih giat bekerja lagi tanpa harus menginginkan sesuatu dengan cara yang instan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pencapaian tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan selamat sore. Salam sejahtera, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.